Hello guys, welcome back to my channel. This is Nayasik Talk. Jadi di sini edisi belajar dari experience. Oke guys, di sini 1 Januari 2026 dan yes, the first day in the year and happy new year for everyone. Di sini aku tahu pasti kalian sudah merencanakan resolusi atau kalian sudah mencatat apa sih apa yang harus diperbaiki dan apa yang menjadi refleksi dari tahun kemarin agar tidak kembali ke ke lubang yang sama di 2026 ini. Dan yes, kita bicara lagi mengenai berproses. Ya, kenapa aku selalu bilang berproses itu benar-benar sangat krusial? Karena di sini kita masuk lubang yang sama, kita bertumbuh bersama dari lubang yang sama. Dan di sini supaya kita benar-benar tumbuh dan kita gak masuk ke lubang yang sama, kita pasti harus merefleksikan diri dan mengevaluasikan diri. Dan di sini kita akan belajar mengenai berproses, mengapa kita tidak boleh mengabaikan satu proses itu ataupun kita tersiksa dalam satu proses itu. Dan di sini aku akan ada banding mengenai kita terlalu santai atau terlalu bahagia dalam satu proses dan kita yang terlalu ambisius sehingga kita sendiri tersiksa dalam proses itu. Dan kenapa sih kita selalu mengalami kegagalan padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Oke, check it out. Nah guys, dalam suatu berproses kita pasti bakal ketemu yang namanya kegagalan berkali-kali. Bukan berkali-kali, sering. Kenapa seperti itu? Dan kita gak mau dong, kita hanya mengambil proses, ya udah kita menjadi pembelajar, proses pembelajaran. Dan kita gak ngambil untungnya sama sekali. Terus ngapain kita berproses tapi kita gak dapat apa yang kita mau? Dan itu pasti setiap orang gak mau kan? Dan pengalaman aku di tahun kemarin itu, aku mengalami berbagai kegagalan. Dan yes, aku bukan apa ya, kayak aku dapat satu pembelajaran. Aku dapat pembelajaran terpenting bahwa kegagalan itu gak akan datang jika kita sudah mempelajarinya. Jadi jika kita sudah benar-benar mempelajarinya, suatu pelajaran di setiap kegagalan itu, dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang membuat kita tidak masuk ke jurang yang sama. Dan di sini kegagalan gak akan kembali lagi guys. Jadi yang terpentingnya itu adalah evaluasi diri, evaluasi terus kita ulangi apa ya, kayak kita menyusun ulang strategi kita agar kita tidak masuk ke jurang yang sama. Jadi penting banget untuk evaluasi diri. Oke? Dan yang ke berapa ya ini? Pokoknya sudah ini kegagalan, mengenai kegagalan. Dan kenapa kita dalam proses saat proses yang kita rasakan atau feel yang kita rasakan saat kita berproses rasanya akan berbeda dengan saat kita menuju kegagalan dan saat kita menuju keberhasilan itu loh. Dan aku ngambil satu ini satu pengalaman aku dulu tahun kemarin itu ada seleksi kan. Nah, seleksinya itu adalah OSNS dan itu Olimpiade Sains Nasional tinggal sekolah. Dan di situ aku merasa ya udah sih, aku bahagia aja gitu, kayak ya aku enjoy tapi aku berproses gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ya udah aku jalanin gitu, aku terima, aku rasakan itu proses. Tapi di situ aku merasa kayak ya udah iya aku bahagia gitu, kayak ada beban, gak ada beban gitu, kayak gak ada
aku harus menang, jadi kayak si ambitiousnya gak terlalu itu loh, gak terlalu tinggi gitu. Sampai ini aku bandingkan aja ya. Dan waktu waktu tes OSNS aku kayak oh ya udahlah, memang gini-gini aja gitu. Dan di situ aku rasa enjoy, dan aku juara 1 OSNS tingkat sekolah. Dan di situ oh aku kayak speechless gitu loh, oh aku bisa loh gitu kan. Tapi nah saat inilah waktu mau OSNK-nya, ini kan tingkat sekolah ya, emang gak terlalu itu sih. Tapi waktu tingkat kota aku itu kayak ambisiusnya tuh kayak yaudah aku harus menang gitu. Di situ aku ini mungkin ada kesalahan sistem juga. Aku tuh saat OSNK malah drilling soal, jadi kayak ya udahlah, aku harus menyelesaikan semuanya. Pokoknya banyak banget materi-materi yang belum aku kuasai. Jadi di situ aku juga perasaan aku saat berproses di OSNK itu ya tahun kemarin, aku tuh kayak tersiksa banget sumpah. Mungkin ya yang aku rasain tuh kayak aku harus menang, tapi aku tersiksa, dan itu gak ada gunanya woi. Jadi kayak alam semesta pun gak akan mestakung kalau misalnya kita juga gak bahagia dengan proses itu. Dan ini relate banget saat OSNK dimulai. Ya udah sih, aku bisa sih ngejawab soal-soal, tapi di situ aku kayak saking ambisiusnya aku saat mengerjakan soal OSNK tuh gak kayak ada pikiran kayak gimana ya kalau misalnya aku nanti gini-gini lah, pokoknya sudah buyar banget. Dan di situ keberuntungan aku jadi hilang. Karena karena aku sendiri gak bahagia saat berproses. Dan disitulah aku udah waktu udah keluar dari ruangan tuh kayak aku itu kemarin tuh jawab 24 soal juga. Ada yang salah, aku saking gak enjoynya. Sebenarnya aku bisa kalau misalnya aku enjoy dalam berproses terus dalam mengerjakan soalnya juga. Dan di situ emang aku lagi kurang mindfulness aku. Jadi kayak ini beneran mindfulness itu beneran ngaruh gitu sama saat kita berhadapan dengan ya yang buat kita itu kayak ini tujuan kita gitu, ini tujuan kita. Dan kalau misalnya mindfulness, kita pasti kan bakal ada pikiran kemana lah yang negatif, dan itu menurut aku mengganggu banget sih pikiran negatif. Jadi ya mindfulness itu penting banget, sumpah, percaya deh, jangan lupa catat tuh mindfulness. Nah di situ beneran sumpah aku 24 soal itu aku hanya kejawab 24 soal dari 40 soal. Dan itu kayak oh my god, lelah woi. Dan itu posisinya aku juga belajar mandiri sih. Dan belajar mandiri tuh dalam belajar mandiri yang ini pengalaman aku belajar mandiri tuh kayak ya udah aku belajar, ya udah aku kayak merasa udah penuh padahal kita belum mengujinya gitu, gak ada penguji gitu karena kita belajarnya mandiri. Menurut aku itu minusnya belajar mandiri sih. Jadi bagi siapapun kalau misalnya kalian ada satu tujuan ya, kalian harus punya mentor sih. Dan itu menurut aku penting. Atau gak kalian tanya-tanya ke komunitas yang mendukung sama tujuan kalian, seperti itu. Dan di situ beneran di OSK tuh ya waktu hasilnya ya oh my god, di kabupaten aku tuh cuman 1 orang, dan itu di SMA itu ya SMA sebelah lah. Dan aku kayak oh my god, karena kalau mostly OSK tuh kayak kita milih pelajaran yang kita suka gitu loh. Dan aku itu kayak ya udah aku harus jago satu pelajaran yang kita suka. Ya pasti orang-orang kalau misalnya suka ya sama dengan jago gitu kan. Dan di situ aku kayak oh my god, ini
pelajaran yang aku suka, dan aku kalah di bidang yang aku suka gitu. Dan rasanya itu bener-bener down. Juni gitu ya, Juni aku, Agustus sampai Oktober aku hiatus. Bisa dibilang itu di hiatus. Aku jadi kayak gap gap 2 bulan untuk kayak ya udah, aku capek banget deh sama ini. Pokoknya kayak nenangin diri gitu loh, bukan nenangin diri sih, ya bener sih, nenangin diri. Dan di situ aku merefleksi semua. Tapi di situ pasca ujian yang tadi, aku tuh malah menyalahkan keadaan. Padahal kita juga bisa untuk, kalau misalnya kita terhindar dari pikiran-pikiran negatif itu, kita sebenarnya bisa. Cuman ya karena pikiran kita udah negatif lagi, udah paskanya kita negatif lagi, ya gimana mau menang woi. Jadi ya kalian harus berpikir positif saat berproses. Ya pasti dalam berproses juga kalian ada ragunya, dan aku percaya deh semua orang pasti ragu kok dalam berproses, pasti ada ragunya. Dan ya apa yang membedakan si sang juara dan sang yang bisa, aku gak akan bilang begitu sih, yang membedakan dengan sang juara atau peserta yang biasa itu adalah saat ragu dia tuh gak akan diam. Mereka akan tetap maju. Mereka akan ya udahlah, ya aku misalnya ya aku tuh lagi ragu terhadap diri aku sendiri, tapi satu hal yang membedakan sang juara dengan yang peserta biasa aja itu apa? Dia selalu maju. Jadi meskipun ragu, dia maju. Dan aku mengikuti beberapa perlombaan lagi, dan hasilnya tetap nihil. Aku ambil pelajaran bahwa aku belum belajar di kegagalan aku sendiri gitu. Dan aku masuk ke suatu community yang itu buat merubah mindset aku terhadap ajang ini gitu. Dan menurut aku siapapun bisa menjadi juara kalau misalnya this is mindset ya. Menurut aku mindset itu adalah satu hal yang paling penting. This is important guys. Jadi yang kita mengacukan terhadap keberhasilan ataupun enggak, ya this is mindset. Dan mindset itu ada yang fixed mindset, ada yang grow mindset. Jadi kalau fixed mindset ya udah pasti bilangnya juga ya udahlah pasti gini-gini aja gitu hasilnya. Tapi kalau misalnya grow mindset pasti kayak percaya oke, ini aku sedang berproses, tapi ya karena aku sedang berproses gak apa-apa kok hasilnya gini juga. Aku percaya ini pasti akan ada perubahannya. Dan this is our mindset tuh grow mindset itu penting banget. Dan itu yang membedakan kenapa orang-orang bisa juara itu ya karena mindset bro, mindset. Yang terakhir itu adalah mental. Apa sih kenapa mental itu penting sekali? Coba kalian bayangkan ya, gagal terus gagal. Dan apa yang membuat kita bangkit? Ya pasti mental yang membuat kita bangkit. Kalau misalnya mental kita down, itu artinya mental kita belum kuat. Dan proses itu adalah mengajarkan kita untuk bisa membuat mental kita itu kuat gitu. Jadi dalam kita berproses itu banyak sekali yang bertumbuh, dari mulai pikiran, mindset, terus kita mengasah strategi, dan juga melatih mentalitas kita gitu loh. Jadi penting banget dalam berproses itu kita harus memiliki mental yang kuat dan mindset yang grow. Jadi ya, dan aku yakin siapapun yang sekarang sedang berproses, aku percaya kok kalian pasti akan mendapatkan satu hal yang pasti akan tercapai. Meskipun kalian masih bakal merasa gak mungkin deh, tapi kalau misalnya kalian tetap jalan, itu pasti akan berdatangan guys. Apapun
nikmati prosesnya guys, nikmati, enjoy your process. Dan di sini saat kita enjoy dengan proses kita sendiri, si hasil atau apa yang kita inginkan selama itu pasti akan berdatangan. Kapan hal itu, aku juga sebagai orang yang masih berproses. Dan di sini jadi video aku ini pasti aku tahu diri lah, jadi video itu jelek ya, angle-nya, terus light-nya, dan ya karena kenapa aku mengupload ini, karena aku berani guys, karena aku tahu ini ada proses. Terus jangan malu saat berproses ya, selagi semua orang, jutaan orang, miliaran orang di dunia ini, kenapa harus malu kalau misalnya semua orangnya juga sedang berproses? Gak akan ada orang yang ya udah menang di sana, di titik sana aja. Dan disitulah kalau misalnya seseorang yang sudah mencapai tujuannya dan diam di titik itu aja, mungkin diam di titik itu aja, pasti ada satu hal lagi yang dia mau kan, dan dia pasti akan berproses lagi. Dan itu adalah siklus manusia. Semua manusia pasti akan mengalami dapatkan, berproses, dapatkan. Selagi itu akan ada kegagalan yang menghampirinya. Jadi trust your process guys. Dan emang proses itu gak mudah, dan I think siapapun yang sedang berproses itu pasti akan mendapatkannya. Kita gak akan dapatkan apa yang kita perjuangkan. Kalian pikir aja guys, kalau misalnya berproses pasti ada satu waktu, timing yang tepat, kita akan mendapatkannya. Trust me and trust your process. Oke guys, segitu aja aku talk. Ya seperti itu. Terima kasih sudah nonton video ini. Thank you for watching. Ya aku harap kalian tahu atau mengambil pelajaran dari satu video ini. Mungkin ini agak sedikit jelek juga, tapi it's okay karena kita sama-sama berproses. Karena Naya Talk, teman berproses kamu. Dadah, terima kasih. See you next time. Bye bye.